Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Pandansari Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data science dan metaverse. Baik, yang pertama di sini kita akan belajar mengenai data science. Apa sih data science tuh? Pengertian data science dalam bahasa Indonesia itu berarti ilmu data. Data science adalah studi ilmu yang menggabungkan berbagai bidang termasuk statistik, metode ilmiah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AL, dan analisis data untuk mengekstrak nilai dari sebuah data. Jadi, bisa dibilang data science atau ilmu data dapat didefinisikan sebagai studi tentang data. Dari mana asalnya, apa yang diwakilinya, dan cara bagaimana data tersebut dapat diubah menjadi input dan sumber daya yang berharga untuk menciptakan strategi bisnis dan IT. Umumnya, ilmu ini mencakup penyiapan data untuk analisis termasuk pembersihan, penggabungan, dan manipulasi data untuk melakukan analisis data tingkat lanjut. Para praktisinya seringkali disebut dengan ilmuwan atau data scientist, dan mereka menggabungkan berbagai keterampilan untuk menganalisis data yang mereka kumpulkan dari web, ponsel cerdas atau smartphone, pelanggan, sensor, dan sumber lain untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, contoh penerapan data science. Data science sebenarnya sudah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk membantu pengelolaan data yang dimiliki. Mereka menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Data science mulai santer terdengar pada tahun 2018. Sejak itu, data science menjadi populer dan mulai banyak diterapkan di berbagai bidang karena manfaat yang diberikan. Misalnya dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Dengan menerapkan data science, kita bisa mengolah data penjualan seperti melihat preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan gender atau umur untuk menentukan komposisi paket menu, sehingga penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga nih profesi yang berkaitan dengan data science. Kepopulerannya membuat data science menjadikan profesi terkait data science menjanjikan. Mulai banyak perusahaan yang mencari praktisi data handal. Profesi sebagai praktisi data yang paling banyak dicari yaitu data scientist, data engineer, dan data analyst. Pendapatan untuk profesi tersebut bisa mencapai 2 digit. Walaupun sama-sama mengolah data menggunakan data science, ketiga profesi tersebut memiliki role yang berbeda. Data engineer bertugas membangun dan memelihara infrastruktur data serta memastikan data mudah diakses ketika diperlukan. Data scientist bertugas melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan oleh data engineer. Data analyst bertugas membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Profesi terkait data science hingga saat ini masih memberikan peluang karir yang cukup besar. Selain itu, data science bisa dipelajari oleh siapa saja tanpa harus memiliki background IT.
Jadi, jika kamu ingin berprofesi sebagai praktisi data, pahami pengertian data science dengan baik, agar tidak salah makna sehingga bisa menerapkannya dengan tepat. Nah, setelah kita belajar mengenai data science, sekarang kita akan belajar mengenai metaverse. Metaverse, pengertian metaverse. Istilah metaverse pertama kali digunakan dalam Snow Crash, novel bergenre cyberpunk yang diterbitkan pada 1992. Dalam novel tersebut, metaverse digambarkan sebagai dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh orang-orang melalui perangkat VR. Namun, Snow Crash tidak menggambarkan metaverse sebagai utopia sempurna yang membuat semua orang yang masuk ke dalamnya menjadi bahagia. Sebaliknya, metaverse menciptakan masalah tersendiri, mulai dari kecanduan teknologi, diskriminasi, kekerasan, dan harassment. Sebagian dari masalah itu bahkan sampai terbawa ke dunia nyata. Nah, saat ini tuh ada banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse, mulai dari perusahaan game seperti Epic Games dan Tencent, sampai perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan Facebook. Begitu banyaknya perusahaan yang tertarik dengan metaverse, sehingga definisi dari metaverse sendiri itu masih belum seragam. Masing-masing perusahaan seolah-olah punya konsep metaverse yang ideal. Salah satu contohnya Peter Warman, CEO Newzoo, menganggap metaverse sebagai tempat yang memungkinkan orang-orang untuk menjadi penggemar, pemain, dan kreator secara bersamaan. Menurutnya, hal ini akan memaksimalkan engagement yang juga akan mendorong potensi bisnis. Nah, yang kedua, kita akan membahas relevansi metaverse dengan industri game dan keuntungan dari metaverse. Menurut Newzoo, ketika tren metaverse terrealisasi, jumlah pemain dalam game di satu waktu bisa mencapai lebih dari 10.000 orang ya. Sementara dari konten, komunitas akan punya peran lebih besar dalam menyediakan konten dalam game, karena metaverse akan mendukung konten buatan pemain atau pengguna seperti yang terlihat di Roblox. Metaverse juga akan mendorong munculnya model bisnis baru, karena metaverse game bisa mendorong kegiatan non-gaming di dalam game. Perusahaan game akan bisa memonetisasi hal itu, misalnya dengan menjual tiket untuk konser digital atau kegiatan non-gaming lainnya. Nah, yang ketiga, masalah yang mungkin ditimbulkan oleh metaverse. Masalah yang mungkin muncul adalah tentang keamanan dan privasi data. Semakin banyak informasi yang kita unggah ke internet, maka semakin besar pula risiko akan kebocoran data pribadi. Metaverse juga bisa memperburuk masalah misinformasi dan radikalisasi yang sudah marak karena internet saat ini. Barzif menjelaskan, jika kita bisa mengubah persepsi seseorang akan dunia nyata di dunia virtual, maka dia akan mempercayai semua yang kita katakan. Tidak peduli apakah omongan kita benar atau tidak. Menurutnya, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di metaverse,
semua pelaku yang terlibat dalam pengembangan teknologi tersebut harus bertanggung jawab. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai data science dan metaverse. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.